Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kumala Indasari dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kita akan melakukan pengukuran antropometri yang meliputi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pengukuran terhadap bayi, antropometri terhadap bayi. Kemudian yang kedua pengukuran antropometri terhadap anak. Yang anak itu adalah usia antara di atas 2 sampai 11 tahun. Yang ketiga adalah antropometri terhadap orang dewasa di atas 20 tahun sampai 60 tahun. Baik, yang pertama kita akan lakukan pengukuran antropometri terhadap bayi. Nanti meliputi 4 hal, yaitu pengukuran terhadap berat badan, kemudian pengukuran terhadap panjang badan bayi, kemudian pengukuran terhadap lingkar lengan atas bayi, dan yang terakhir adalah pengukuran terhadap lingkar kepala bayi. Baik, yang pertama kita akan lakukan pengukuran terhadap berat badan bayi. Maka segala hal yang memberatkan bayi seperti baju, kemudian ikat kepala, kemudian ikat rambut ya, kemudian dot harus kita lepas semuanya. Jadi bayi diusahakan memakai pakaian seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu proses penimbangan ya. Kita menggunakan baby scale atau timbangan bayi. Pertama yang harus kita lihat dulu adalah skala timbangan dengan kain pelapis untuk supaya bayi tidak terlalu keras ya. Di sini yang lembut kita pasang dan skala harus berada di 0 gram gitu ya, 0 kilogram. Lalu kemudian kita letakkan bayi di atas timbangan. Usahakan bayi menghadap ke atas ya. Kemudian kita catat berapa hasil pengukuran dari berat badan bayi, karena di sini adalah manekin bayi ya, tidak seberapa berat, cuman 0,5 kilogram. Oke. Berikutnya kemudian kita beralih pada pengukuran tinggi atau berat panjang bayi, panjang badan bayi menggunakan mikrotoa. Jadi mikrotoa ini adalah alat untuk mengukur panjang bayi ya. Bayi usia 0 sampai 1 tahun yang belum bisa berdiri sendiri ya. Kita lihat, kita taruh mikrotoa di tempat yang mendatar, kemudian di atasnya ini untuk kepala bayi kita kasih lapisan kain ya, supaya tidak terlalu keras kena kepala bayi. Kemudian kita tidurkan bayi, kepala usahakan mepet ke bagian atas papan ya. Jadi usahakan di sini, biasanya bayi sungguhan ini kan tidak ada rambut ya, jadinya di sini kita paskan mepet kepala di atas papan. Kemudian kita lihat bagian bawahnya, maka papan bisa kita sesuaikan pas, dan lutut bayi ini kita luruskan ya. Kita luruskan sehingga kaki bayi menapak pas pada papan bagian bawah ya. Kita luruskan dengan lembut lutut bayi. Lalu kemudian kita lihat skala yang tertera di mikrotoa ya. Di sini sekitar 36 ya, karena ini memang peraga manekin bayi ya. Nah, biasanya panjang bayi baru lahir itu normalnya adalah sekitar 4.500 sampai 45 sampai 52 cm. Oke. Berikutnya adalah kita melakukan pengukuran untuk lingkar lengan atas ya, menggunakan meteran lingkar lengan atas atau lila. Caranya mengukur adalah kita
cari titik ujung bahu ya, ujung bahu bayi di sini. Kemudian kita buat tangan bayi bersiku. Jadi kita tentukan titik ujung bahunya di sini. Kemudian ujung siku kita ukur dari ujung bahu ke ujung siku. Kira-kira di sini 8 cm. Kemudian kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Kita kasih titik di sini. Kita kasih titik di sini. Tadi kita tandai pembagian dua dari ujung bahu dan ujung siku. Baru kemudian kita ukur lingkar lengan atas bayi ya. Ketika meteran ini berada di garis putih, maka artinya bayi ini masih normal ya, lingkar lengan atasnya di sini masih berada di garis putih ya. Jadi ada kita sekitar 10,7 ya cm. Ini masih normal. Kalau di sini ada warna merah, kalau dia di warna merah maka bayi itu kurang ya, tidak normal lengan lingkar lengan atas bayinya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengukur lingkar kepala bayi ya. Lingkar kepala bayi itu diukur dari dahi di atas alis sekitar 1 sampai 2 cm ya. Kemudian kita lingkarkan melewati bagian kepala yang paling menonjol ya. Bagian kepala yang paling menonjol kita lewatkan di sana sampai balik ke dahi lagi. Nah, di sini. Nah, ini kita catat angka yang ditunjukkan oleh meteran. Di sini ada 28,5 cm, yang mana lingkar kepala bayi ini adalah untuk menentukan apakah ada perkembangan otak di bayi ataukah tidak. Lingkar kepala bayi ini sebenarnya dia untuk mengukur perkembangan volume otak ya, hanya efektif ketika bayi itu maksimal berusia 2 tahun. Ketika sudah di atas 2 tahun, maka tidak lagi digunakan pengukuran antropometri terhadap lingkar kepala bayi, karena sudah tidak efektif, karena perkembangan otak di usia 2 tahun ke atas itu sangat lambat ya. Biasanya bayi antara usia 0 sampai 3 bulan itu perkembangan otaknya kira-kira berkembang kurang lebih 2 cm. Berikutnya kalau di atas 1 tahun itu sudah setengah centimeter gitu ya. Sehingga 2 tahun berikutnya, 2 tahun ke atas itu sudah sangat lambat sehingga tidak perlu dilakukan lingkar kepala bayi. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengukuran antropometri yang kedua. Kategori yang kedua adalah pengukuran antropometri terhadap anak. Maka saya akan memanggil pasien namanya anak Azam, akan kita ukur berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, sama lingkar lengan atas. Oke, sekarang yang pertama adalah mengukur tinggi badan anak Azam. Usahakan alas kaki dilepas, anak Azam dilepas, kemudian naik, hadap ke depan, muka lurus ke depan sampai garis forward horizontal. Kita tarik dulu alat pengukur tinggi badannya. Di sini anak harus lurus, tepat melihat ke depan, lurus garis forward horizontal ya, 90 derajat di sini ya. Kemudian
kita tentukan atas kepala lurus ya, tetap tegak lurus. Lalu kita lihat belakangnya, belakangnya punggung, kepala, kaki, tumit itu harus nempel ke alat pengukur tinggi badan, lurus ya. Kemudian baru kita lepas, silakan turun anak Azam. Kita lihat skala tinggi badan. Di sini menunjukkan di 119 cm ya. Oke, berikutnya adalah pengukuran berat badan. Yang kedua, anak Azam silahkan naik lagi, alas kaki dilepas. Usahakan baju yang dipakai adalah baju yang seminimal mungkin ya. Tidak ada pemberat apapun, baik itu di saku maupun di pinggang. Lalu kemudian yang perlu dilihat bahwa skala timbangan tadi harus di angka 0 ya. Kemudian di sini kita lihat timbangannya, skala timbangannya ada di angka 19,5 kg. Oke, berikutnya adalah pengukuran lingkar lengan atas. Nah, untuk usia anak maupun dewasa, pengukuran lingkar lengan atas ini dilakukan pada tangan yang tidak aktif ya. Kalau tangan yang aktif adalah sebelah kanan, maka kita mengukurnya di tangan yang sebelah kiri. Tetap seperti tadi, seperti yang pengukuran di bayi. Untuk menentukan pengukuran lingkar lengan atas, itu kita tentukan ujung bahu dulu. Ujung bahu, dan tangannya si anak harus lurus siku dan titik ujung siku. Setelah itu kemudian kita ukur ujung bahu ini sampai ke siku. Ini ada di lurus ya. Ada di 24 cm. Kita bagi 2. Berarti di angka 12 ini ya, di titik ini. Lalu kemudian kita ukur lingkar lengan atasnya dengan alat ini ya. Melewati titik tadi ya, kita ukur. Kita paskan ya. Ini lingkar lengannya ada di skala 16 ya. Oke, sudah selesai untuk pengukuran antropometri terhadap anak. Terima kasih anak Azam, silahkan kembali. Oke, segala hasil yang tadi kita dapatkan dari pengukuran antropometri anak kita catat dengan baik. Kalau bisa dilakukan setiap pengukuran 3 kali sehingga mendapatkan pengukuran yang valid. Oke, setelah kita catat, kemudian kita lakukan pengukuran yang ketiga, yaitu kategori pengukuran antropometri kategori dewasa. Saya panggil pasien atas nama Bapak Rahmat. Silahkan Bapak. Yang pertama kita lakukan penimbangan berat badan. Tetap kita lihat skala dari timbangan harus di angka 0 ya. Silakan Bapak. Usahakan pasien melepas semua. Silakan turun dulu. Melepas semua jam tangan, turun dulu Bapak. Sebelum naik ke timbangan, pasien melepas semua yang memberatkan di badan pasien ya. Termasuk dompet harus dilepas. Kemudian dompet Bapak enggak ya? Sudah. Kemudian silakan alas kaki dilepas dan naik ke timbangan. Oke,
timbangan di sini menunjukkan angka 70 kg. Oke, sudah selesai. 70 kg. Lurus pandangannya ya. Lurus pandangannya. Oke. Terima kasih. Silakan turun, Bapak. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah pengukuran antropometri tinggi badan. Ya, silakan Bapak naik lagi. Untuk tinggi badan, usahakan nempel bahu, punggung, sama lutut nempel ke alat ya. Kemudian pandangan lurus ke depan 90 derajat, lurus garis frontal fork-nya itu harus horizontal ya. Permisi Bapak, saya lihat kalau misalkan si pengukur lebih rendah dari pasien, maka harus diusahakan naik lebih tinggi sehingga nanti posisi kepala ini bisa lurus dengan alat pengukur tinggi badan. Oke, ini sudah lurus ya kepala, dan Bapak tetap pandangannya lurus ke depan, horizontal, front fork-nya itu horizontal. Kemudian silakan Bapak turun. Kita mendapatkan hasil dari alat ukur tinggi badan. Kita catat. ,164,5 ya. Ini 164,5. Berat badannya tadi 70. Oke. Berikutnya kemudian untuk pengukuran lingkar lengan atas. Untuk pengukuran lingkar lengan atas sama seperti tadi, kita tanyakan dulu ke pasien, manakah tangan yang aktif? Yang aktif yang tangan mana, Bapak? Kanan. Berarti kita pilih tangan yang tidak aktif. Jadi sebelah kiri di sini kita ukur, kita tentukan dulu ujung bahunya di sini. Kemudian kita buat tangan pasien siku. Kita lihat, kita ukur ujung bahu sampai ujung siku. Ini sekitar 36. Kemudian kita bagi 2 sehingga kita dapatkan di angka 18. Kita kasih tanda ya. Lalu setelah itu kita ukur lingkar lengan atasnya dengan alat pengukur lingkar lengan atas. Permisi Bapak. Kita paskan. Ini lingkar lengan atasnya ada di 32 cm. Oke. Ini lingkar lengan atas. Berikutnya kita lakukan pengukuran yang keempat, yaitu antropometri lingkar perut ya. Permisi Bapak, bisa dinaikkan pakaiannya. Oke, sudah dinaikkan pakaiannya. Kita tentukan di ujung tulang kostanya dan ujung tulang crista iliaca ya. Di sini kita tentukan di ujung tulang kostanya dan crista iliaca ada 18. Kemudian kita cari titik tengahnya di antara dua ujung tadi. Jadi di sini ya. Setelah itu kita lingkarkan meteran dengan melewati, kalau perutnya buncit, melewati bagian yang buncit ya. Kita lewatkan bagian yang buncit. Ada di, jangan sampai pita bersilangan. Jadi luruskan pita, kita lewatkan bagian yang buncit, maka didapatkan hasil
Oke, itu ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, itu adalah pengukuran antropometri untuk dewasa. Jadi yang pertama ada berat badan, yang kedua tinggi badan, lingkar lengan atas atau lila, kemudian yang keempat adalah lingkar perut. Terima kasih. Itu adalah cara pengukuran antropometri kepada 3 kategori. Terima kasih.